Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siap belajarnya? Baiklah, nah Ibu tanya lagi ya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingatkan lagi, untuk yang belum mengisi absensi, segera mengisi absensi di Google Classroom, karena masih sedikit yang absen untuk hari ini ya. Ibu mohon untuk segera mengisi absensi di Google Classroom. Sudah disiapkan alat belajarnya? Yang belum, ayo silahkan diambil dulu alat tulisnya, buku paketnya, karena hari ini kita akan memulai pembelajaran baru, yaitu matematika. Sebelum ke pembelajaran yang baru, kita review sebentar ya. Kemarin kita sudah belajar matematika tentang apa? Pinter, ternyata masih ingat ya. Kita kemarin belajar tentang bangun ruang. Kita akan membahas jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan juga balok. Nah, sebelum memulai seperti biasanya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk apa sih kita belajar jaring-jaring kubus dan balok? Jadi yang pertama, setelah mengamati sebuah gambar, siswa diharapkan mampu menguraikan karakteristik dari jaring-jaring bangun ruang. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menganalisis bentuk jaring-jaring kubus dan juga balok. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu setelah melakukan penugasan, siswa mampu mendesain bentuk jaring-jaring kubus dan juga jaring-jaring balok. Dan yang terakhir, dengan kegiatan praktik, siswa mampu merekonstruksi jaring-jaring kubus dan juga balok. Mari kita amati gambar berikut ya. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Gambar apa ini? Kira-kira ada yang tahu? Ya benar, ini adalah gambar kotak kado. Nah, kotak kado ini menyerupai bangun ruang apa? Pintar. Nah, ini menyerupai bangun ruang kubus. Kemudian kalau gambar ini, gambar tempat sepatu ya, kotak sepatu, ini menyerupai bangun ruang balok. Nah, kira-kira gimana sih cara membuatnya? Gimana cara membuat tempat kado, kemudian ataupun tempat sepatu? Nah, ini tentunya membutuhkan jaring-jaring. Yang pertama yaitu kubus. Kita akan membahas tentang sifat, kemudian bentuk-bentuk jaring-jaring kubus. Sifat kubus yang pertama, kubus memiliki 6 bidang sisi yang sama besar, sama panjang. Ukurannya itu sama ke-6 sisinya. Kemudian, sisi kubus ini tersusun atau terdiri dari bangun datar, persegi ataupun segi 4. Kemudian sifat yang kedua, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Dan yang terakhir, kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, contohnya kalau dalam kehidupan nyata itu bisa berupa dadu. Kemudian tadi kotak kado, terus apa lagi ayo? Brankas. Kemudian mainan rubik ya. Jadi itu bentuknya itu sama seperti bangun ruang kubus. Nah, sekarang jaring-jaring kubus. Apa itu jaring-jaring? Jaring-jaring adalah rangkaian sisi suatu bangun ruang yang apabila dibuka atau direbahkan itu membentuk sebuah kerangka. Nah, kerangka ini gabungan dari beberapa bangun datar yang ketika disusun lagi akan membentuk bangun ruang tersebut. Nah, itu pengertian dari jaring-jaring. Jadi jaring-jaring itu kerangka suatu bangun ruang. Nah, kerangkanya ini terdiri dari gabungan beberapa bangun datar. Kalau jaring-jaring kubus berarti apa? Iya, jaring-jaring kubus
merupakan gabungan dari bidang datar segi 4 yang sama besar. Nah, jika dirangkai akan membentuk sebuah kubus. Nah, kita amati bersama gambar di bawahnya itu ya. Nah, itu terdiri dari 6 segi 4. Nah, ketika direbahkan membentuk sebuah pola kerangka. Nah, ketika sudah disatukan membentuk sebuah kubus. Sudah paham tentang jaring-jaring kubus? Sudah. Nah, ini kita lanjut ke. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Ada banyak macamnya. Pokoknya itu ada 6 buah sisi yang sama panjang dan sama besar. Nah, untuk yang warna merah ini menjadi alas. Nah, ketika yang warna merah menjadi alas, maka yang warna hijau nanti jika disatukan itu yang membentuk tutupnya atau bagian atas ya. Nah, ini macam-macamnya. Sudah paham ya? Kita lanjutkan ke yang kedua yaitu balok. Sama, kita juga akan membahas tentang sifat dan juga jaring-jaringnya. Sifat balok itu apa saja? Yang pertama yaitu balok memiliki 6 bidang sisi, akan tetapi sisinya ini panjangnya itu tidak sama. Nah, sisinya itu terdiri dari bangun datar persegi dan persegi panjang. Jadi, balok ini memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama besar. Kemudian, memiliki 12 rusuk. Akan tetapi rusuknya ukurannya tidak sama. Dan balok juga memiliki 8 titik sudut. Nah, barang atau benda nyata yang kita jumpai yang menyerupai balok itu bisa berupa almari, kemudian kulkas, penghapus ya, penghapus papan tulis, penghapus pensil itu ya, itu bentuknya menyerupai balok. Sekarang kita masuk ke jaring-jaring balok. Nah, sama, jaring-jaring balok itu berarti gabungan bidang datar segi 4 dan persegi panjang yang apabila dirangkai akan membentuk sebuah bangun ruang berupa balok. Nah, seperti gambar itu ya, ada 6 sisinya, tetapi sisinya tidak sama. Apabila direbahkan membentuk sebuah pola bangunan. Nah, ketika disatukan atau direkatkan membentuk sebuah bangun ruang balok. Nah, ini adalah contoh lain dari bentuk jaring-jaringnya ya. Sama, yang warna merah nantinya bisa dijadikan alas. Ketika yang warna merah dijadikan alas, maka yang berwarna hijau otomatis menjadi sisi yang berhadapan, artinya menjadi tutupnya. Sudah paham ya tentang jaring-jaring kubus dan juga jaring-jaring balok? Nah, sekarang kita akan menjawab bersama, kita akan berdiskusi terkait dengan materi hari ini tentang jaring-jaring kubus dan juga balok. Nah, gambar yang mana saja yang merupakan jaring-jaring balok? Kira-kira gambar A, B, C, atau D? Kira-kira yang mana? Ya, yang C ya. Kenapa kok yang C? Karena untuk yang A, nah ini ada 6 sisi. Akan tetapi sisinya ini tidak sama. Artinya yang dua ini harus sama, tetapi di sini ukurannya berbeda. Kemudian kalau yang B, ini apabila disatukan, nah yang paling atas nanti akan bertumpuk menjadi satu. Jadi yang B juga tidak bisa menjadi bangun ruang balok. Nah, untuk yang D ini sisinya ada 6. Cuma ada 5 ya. Nah, terus yang sisi yang ini ukurannya berbeda. Jadi otomatis tidak bisa menjadi jaring-jaring balok karena nanti kalau disatukan direkatkan itu tidak menjadi bangun ruang balok. Nah, sekarang selanjutnya perhatikan gambar di samping. Sebutkan gambar yang merupakan jaring-jaring kubus. Kira-kira yang mana saja? Yang A, benar. Kemudian yang C, kemudian D, kemudian E. Nah, jadi yang bisa menjadi jaring-jaring kubus itu A, C, D, dan juga E. Kenapa yang B dan yang E tidak bisa? Karena sisinya ada yang sejajar. Nah,
apabila sisi ini nanti direkatkan atau digabungkan, ini nanti akan bertumpuk, jadi tidak bisa membentuk sebuah bangun ruang kubus. Yang terakhir, jika jaring-jaring di bawah ini dilipat atau dipasang dan sisi yang saling bertumpuk adalah sisi nomor berapa? Nah, ini jaring-jaring ini jika direkatkan atau disatukan, nanti ada sisi yang bertumpuk. Sisi manakah itu? Untuk yang gambar A, yaitu nomor 5, benar, sama nomor 6. Kemudian yang B yang akan bertumpuk yaitu sisi 1 sama, iya benar, 2. Nah, kalau yang C ini yang nomor 5 sama 6 sama. Nah, ternyata benar ya jawabannya. Nah, ini nanti akan sisinya itu bertumpuk karena sejajar ya, harusnya berlainan. Nah, ternyata masih ada lagi ya, ini yang terakhir. Jika jaring-jaring ini dilipat atau dipasang, akan membentuk sebuah bangun ruang. Nah, tetapi sisi yang diberi label nomor, nah ini akan berhadapan dengan sisi yang tidak memiliki nomor. Kira-kira sisi yang nomor berapa ya? Jadi ini yang tidak ada nomornya, nanti ketika direkatkan atau dipasang itu akan berhadapan dengan sisi nomor berapa. Misalnya untuk gambar A yang tidak ada nomornya ini menjadi alas. Ketika kita lipat hingga membentuk sebuah bangun ruang kubus, maka akan berhadapan dengan nomor 2. Pintar. Nah, kalau yang B, sisi yang tidak ada nomornya menjadi alas. Nah, yang menjadi tutupnya nanti yaitu nomor berapa? Nomor 1. Pintar. Untuk yang C juga sama, ketika yang tidak ada nomornya menjadi alas, maka yang akan menjadi tutupnya yaitu yang nomor 4. Dan yang terakhir, poin D, yang tidak ada nomornya sama menjadi alas, maka yang akan menjadi tutupnya yaitu nomor 3. Pintar. Sudah paham semuanya ya? Karena semua sudah paham, juga sudah latihan soal bareng-bareng tadi. Nah, Ibu minta untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu kirim di grup WA ya. Nah, itu nanti ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu mengisi kolom-kolom. Kemudian kegiatan kedua membuat sketsa jaring-jaring. Kemudian yang ketiga, kegiatan ketiga itu membuat bangun ruang. Nah, untuk yang tugas yang kegiatan 3 nanti setelah selesai dikumpulkan ke sekolah menemui Ibu ya. Baiklah, Ibu rasa pembelajaran hari ini bisa diakhiri. Nah, sebelum mengakhiri, kita mengulas kembali. Hari ini kita telah belajar yaitu tentang bentuk jaring-jaring kubus. Ada banyak ya. Kemudian belajar tentang sifat-sifat kubus, memiliki 3 sifat, mempunyai 12 rusuk, 6 sisi yang sama, dan 8 titik sudut. Kemudian juga belajar tentang contoh konkret, contoh nyata dari bangun ruang kubus. Nah, selanjutnya yaitu untuk yang balok, kita belajar apa saja tadi? Benar, kita belajar tentang sifat balok. Terus belajar apa lagi? Jaring-jaring. Benar. Terus belajar apa lagi? Contoh bangun ruang balok ya, benar. Nah, karena semua sudah paham, jadi pembelajaran hari ini bisa kita akhiri. Baiklah, karena semua sudah paham tentang pembelajaran hari ini, kita juga telah belajar tadi banyak dan juga telah latihan bersama. Kemudian ada tugas untuk mengerjakan LKPD, dan untuk yang kegiatan ketiganya dikumpulkan ke sekolah ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai belajar pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.